Kita lanjut kepada hadis ke-12. Ya, yuk, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Rawahu Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, wa ghairuhu, dan selainnya, hakaza, sebagainya. Pendek banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan hadis ini mengandung makna. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah ketika seseorang itu meninggalkan perbuatan, perkataan, tingkah laku, tindakan yang tidak bermanfaat. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun ulaika humul warithun. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemarin sudah dijelaskan, coba apa ketika khusyuk dalam sholat itu bagaimana? Satu, masih ingat? Khusyuk dalam sholat memperbaiki toharoh atau wudu yang baik. Selanjutnya, menghadirkan hati kita ketika kita sholat bahwa Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Selanjutnya adalah pahami akan bacaan sholat. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan, perkataan, tadi sudah disebutkan, perkataan, perbuatan, tindakan, tingkah laku yang tidak ada manfaatnya, yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Jadi halal kalau misalkannya ingin sesuatu dengan suami, halal dong, tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara atau menjaga amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya,
Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan diwarisi, yaitu orang-orang yang akan diwarisi oleh syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Jadi berusaha untuk bertakwa kepada Allah ya. Masya Allah. Orang-orang yang tidak sabar ketika ingin berkasih-kasih sayang dengan seorang yang bukan mahramnya, dengan lawan jenisnya, itu bagaikan orang yang berpuasa tapi dia buka pada waktu zuhur, berbuka, tapi dia malah berbuka pada waktu zuhur. Itulah bagaimana orang-orang yang tidak bisa menjaga syahwat, zina-zinahnya, bukan zina kemaluan saja, tetapi zina-zina yang telah disebutkan bahwa seluruh tubuh kita berpotensi melakukan zina. Zina mata. Bagi yang sudah merindukan jodohnya, pasti pasti ya, Masya Allah. Ini ujian sih. Apalagi kepada seorang penuntut ilmu, itu luar biasa ujiannya ya. Seorang penuntut ilmu, seorang penghafal Al-Quran, memang terasa ujiannya memang lawan jenis. Ujiannya seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar bisa menjaga hal tersebut. Tidur secukupnya, tidur secukupnya, makan secukupnya, istirahat secukupnya. Ini mah ada tidur teh plong tidur gitu ya, misal ya gitu. Jadi memang manusia itu tersifati oleh 3 sifat. Yang pertama adalah sifat hayawaniyah, seperti hewan. Tidur, bangun, makan, main handphone, scroll sana, scroll sini, stalking sana, stalking si doi, stalking siapapun. Ada yang suka kayak gitu, stalkingan. Sekarang anak tanya, waktu 60 menit dengan waktu 15 menit lebih banyak mana? Semuanya sepakat pasti yang akan menjawab ya 60 menit kan? Sepakat semuanya 60 menit. Yang paling banyak. Ketika kita sholat, rasanya pengen cepet beres. Padahal waktunya hanya ketika khusyuk itu hanya 15 menit. Untuk 2 rakaat 7 menit. Untuk 4 rakaat 15 menit. Tambah zikir 20 menit. Sholat tuh kayak gitu. Yang anak ukur sih seperti itu. Kecuali kalau sholatnya panjang ya. Yang kedua, manusia tersifati oleh sifat mulakiyah, itu malaikat. Manusia bisa tersifati oleh malaikat. Malaikat, jika dia taat kepada Allah, patuh kepada Allah, wajar. Karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu yang jelek. Dia taat saja kepada Allah. Dia patuh kepada Allah. Tetapi seorang manusia ketika dia taat kepada Allah dan dia mampu mendobrak segala kemaksiatan, itu lebih mulia daripada malaikat. Karena manusia mah dikasih hawa nafsu yang jelek. Dia menjadikan Allah sebagai prioritas walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu. Ih, pengen gitu pacaran tuh ya Allah, pengen dikasih sayang sama seorang laki-laki, pengen ya dikasih sayang, disayang-sayangin, dipeluk, dicium, pengen ya kayak gitu. Iya, anak aja yang sudah menikah ingin ya seperti itu. Kalau anak mah tinggal dipraktekin karena halal. Kalau anak mah, tapi kalau teman-teman mah memang harus bersabar hal tersebut. Harus sabar. Memprioritaskan Allah walaupun dibayang-bayangi hawa nafsu. Ingat, ya Allah, wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Zina itu dapat dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Mata, tangan, kaki, kemaluan, bibir kita semuanya dapat melakukan zina. Ya Allah, ingat lagi, aku tidak boleh melakukan hal tersebut. Maka manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Malaikat. Karena dia memprioritaskan Allah walaupun dibayang-bayangi oleh hawa nafsu. Masya Allah, ya Rabb. Ketika nonton video Korea,
pengen gitu ya nonton film Korea teh. Emang rame, anak pernah nonton film Korea itu BBF, rame bener karena bikin kita baper gitu. Pengen berhayal-hayal, berhalusinasi, oh gimana aku kalau bisa kayak punya pasangan kayak dia, kayak raya, ganteng gitu kan. Tapi akhlaknya tidak baik si Lee Min Ho, si Jun Pyo, si Jun Pyo. Si Jun Pyo ya kan namanya, nama aslinya Lee Min Ho. Ganteng, kaya raya, tapi ketika sudah menjadi pasangannya dia so sweet banget gitu. Pengen gitu kan digituin, malah melalaikan kita. Kita ingat karena di situ ada adegan hal-hal yang tidak boleh kita lihat yang menjadikan kita zinah mata, zinah hati, dan zinah pikiran kita, maka tinggalkanlah hal tersebut. Kita sama-sama ya sahabat Villa, sama-sama untuk menjauhi hal tersebut. Selanjutnya, manusia bisa tersifati oleh sifat syaitaniyah, sifat syaitan. Bahkan manusia itu bisa lebih jahat daripada syaitan. Kenapa? Ada seorang manusia yang memutilasi, yang membunuh, yang memperkosa, ya kan? Apakah syaitan pernah melakukan hal tersebut? Tidak. Syaitan itu hanya menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Itu tugas syaitan. Tetapi manusia bisa lebih jahat daripada syaitan. Udah mah kadang manusia mengajak kepada kemaksiatan, syaitan dari kalangan manusia begitu. Jadi kita nauzubillah ya, kita jauhkan sifat hayawaniyah, sifat syaitaniyah, tapi kita berusaha untuk memiliki sifat mulakiyah, seperti malaikat, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Insyaallah. Jangan biarkan umur kita berlalu tanpa mengerjakan kebajikan. Umur yang telah Allah berikan, yang telah berlalu, tidak akan terganti. Masa kecil kita, bahkan tadi anak sudah bercerita sama tenung-tenung, ya Allah, anak ketika di Masjid Agung ini anak ingat sama suami. Dulu waktu awal pernikahan, kita di sini, kita banyak bertafakur, kita banyak bermuhasabah. Bulan Ramadan kita bermuhasabah juga, qiyamul lail di sana, malam Lailatul Qadar 10 hari di sana, Masya Allah, ingat banget gitu. Betapa singkatnya hidup ini sampai Anda bisa di titik ini gitu. Jadi bermuhasabah, ya Allah, ternyata waktu-waktu itu sudah berlalu, tidak akan terganti. Dan keberhasilan yang tercapai dalam usia kita tidak ada harganya. Bagaikan awan yang berlalu, sekali melintas, maka selama-lamanya ia tidak akan kembali. Maka dari itu, selama kita masih hidup dan memiliki kesempatan, maka perbanyaklah amal sholih. Sungguh santriwati, merugilah jika seseorang tidak menggunakan usianya dengan baik. Kesempatan hanya datang satu kali. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Entah itu 1 jam lagi, 1 tahun lagi, 1 minggu lagi, ataukah berapa waktu yang sisa kita hidup di dunia ini. Itu rahasia Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Kayamu sebelum datang fakirmu, miskinmu. Wa faragaka qabla syaghlika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Ya Allah, kehidupan kita itu di sini sangat sebentar sekali. Kadang ana masih banyak cita-cita untuk keperluan pribadi, pengen benerin ini di rumah, pengen benerin itu, pengen pernak-pernikin rumah, pengen rapi-rapihin rumah, pengen dekorasi rumah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kadang kita pengen sesuai tema gitu misalkan. Kadang kita kayak gitu, tapi ternyata Masya Allah, itu sementara sahabat bila. Itu sebentar sekali kita kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Satriwati, pentingnya kita memanfaatkan sisa waktu hidup di dunia ini sampai Allah bersumpah di dalam Al-Quran surat Al-Asr. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika di dalam Al-Quran itu hanya ada satu surat, maka surat Al-Asr ini sudah cukup untuk menjadi pedoman manusia. Masya Allah, karena saking luar biasanya ya waktu itu. Rasulullah SAW pun bersabda, manusia akan tertipu dengan dua hal, as-sihhatu wal faraghu, kesehatan dan waktu luang. Kadang kita tertipu dalam hal itu. Mutiara yang terkandung dalam surah Al-Asr yang pertama adalah mengerjakan amal soleh. Dalam ajaran Islam, amal soleh itu luas sekali. Segala sesuatu yang apabila dikerjakan itu dapat mendatangkan kebaikan bagi orang banyak, bagi diri sendiri dan bagi orang yang banyak. Yang kedua adalah dalam menasihati dalam kebenaran, al-haq, beramar ma'ruf nahi munkar, bahwa kita adalah auzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Surat Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat Islam, umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu yang mengajak kepada kebaikan, mencegah segala kemungkaran dan beriman kepada Allah. Saling menasihati. Lalu sahabat pilih, Allah menjadikan perumpamaan ini dalam surat apa ya, lupa lagi. Menjadikan manusia itu perumpamaan yang pertama adalah seperti buih-buih yang ada di lautan. Ketika dia tidak bisa menjadikan diri dia bermanfaat untuk umat, dia kalau misalkannya kata kita maka angin-angin, kita gabung sama si ini, ikut ke sini untuk melakukan sesuatu yang hal buruk, ikut ke sini sampai dia menghilang, tidak ada manfaatnya. Tetapi perumpamaan orang-orang yang beramal solih itu seperti logam yang ketika dibuat itu menjadi alat-alat yang bermanfaat untuk umat. Itulah Allah menjadikan perumpamaan. Suratnya lupa lagi ya nanti. Maka dari itu kebenaran harus selalu ditegakkan, Santriwati, walaupun butuh perjuangan, bahkan ada pengorbanan yang besar. Faidah hadisnya adalah yang pertama, dalam ajaran Islam dikumpulkan sebagai macam kebaikan, mahasin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa kebaikan Islam terkumpul dalam dua kalimat dalam firman Allah. Surat An-Nahl ayat 90. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu melakukan perbuatan yang adil dan berbuat kebajikan. Suatu hal yang baik, kita lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini.
Yang kedua adalah tanda baiknya seorang muslim adalah dengan ia melakukan setiap kewajiban. Melakukan kewajiban dengan sempurna, itulah dia orang-orang yang mencintai Allah. Juga di antara tandanya adalah meninggalkan yang haram. Sebagaimana sabda Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah yang tangan dan lisannya tidak menyakiti orang lain. Jadi kita tidak boleh, ya sahabat bilang, membicarakan kejelekan orang lain, tidak boleh. Di depan apalagi di belakang, gitu, tidak boleh. Menggunjing, mengumpat, hal tersebut tidak boleh kita lakukan. Ketiga, jika Islam seseorang itu baik, maka sudah tentu ia akan meninggalkan perkara yang haram, yang syubhat, dan perkara yang makruh. Begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya ia tidak butuh. Tadi yang sudah disebutkan, kayak main game, ini mubah, boleh-boleh aja. Tapi kalau sampai meninggalkan sholat, maka jadinya haram. Tidak boleh main game secara berlebihan. Meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, semisalnya ini, menunjukkan baiknya seorang muslim. Demikian perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali yang kami olah secara bebas di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Ahkam. Yang keempat adalah Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan mayoritas perkara yang tidak bermanfaat muncul dari lisan. Jadi lisan itu hanya digunakan untuk berdakwah, membaca Al-Quran, dan menanyakan kabar. Selain daripada itu memang harus berhati-hati. Obrolan apa yang sebenarnya akan kita obrolkan. Jadi Masya Allah, kalau misalkannya para ulama, seorang ahli ilmu, kalau ngobrol tuh memang selalu mengambil hikmah dari segala apa yang telah terjadi. Apa yang dia temukan, dia mengambil hikmah. Jadi kata-katanya itu adalah hikmah. Banyak pelajaran dari setiap perkataannya, Masya Allah. Tentang keutamaan menjaga lisan, diterangkan dalam ayat surat Al-Qaf ayat 16-18. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Dari urat nadi kita, Allah jauh lebih dekat daripada urat nadi kita. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri. Jadi kita ada malaikat yang selalu bersama-sama kita, yang selalu menuliskan setiap perbuatan kita, ditulis. Mau perbuatan baik, mau perbuatan yang jelek akan ditulis oleh malaikat. Ini selalu ada bersama kita. Tiada suatu ucapan pun yang ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ibnu Abbas mengatakan yang dicatat adalah setiap perkataan yang baik atau buruk. Sampai pula perkataan aku mau makan, aku mau minum, aku mau pergi, aku mau datang, sampai aku melihat semuanya dicatat. Jadi apapun perkataan-perkataan tersebut sampai dicatat, Masya Allah ya. Semoga kita akhir dengan husnul khotimah dan kita bahagia di sana. Allah muliakan kita di akhirat. Karena kita sudah tahu ancaman-ancaman yang sangat menyakitkan, tentu kita tidak akan pernah mampu merasakannya. Selanjutnya, kelima, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, jika seorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian dia menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda baik Islamnya telah sempurna. Misalkan ada kereteg hati pengen melakukan hal yang tidak bermanfaat, tapi dia langsung beralih membaca buku, murajaah, mutalaah, maka dia telah baik Islamnya. Memang kalau misalkannya keimanannya lagi turun, kadang memang tidak terasa kemanisan iman itu. Jadi kayak biasa-biasa aja, kayak ya melakukan suatu kemaksiatan atau sesuatu yang tidak bermanfaat ya biasa-biasa saja, seperti tidak bersalah gitu kan. Karena memang sudah menjadi biasa.
Keenam, mungkin ada sebagian yang menganggap bahwa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat berarti meninggalkan pula amar ma'ruf nahi munkar. Karena kenapa? Karena akhlak kita pun bisa berdakwah. Kadang kan ada gini, kalau Rasulullah kan dakwahnya dengan akhlak ya, seperti kepada orang kafir. Orang yang berbeda agamanya yang mencela Rasulullah pada saat itu, ketika Rasulullah melewati rumah seorang yang berbeda agamanya, dia meludahi Rasulullah dan dia membentak Rasulullah, tapi Rasulullah tidak marah. Rasulullah menjadikan akhlaknya untuk berdakwah.